Selamat malam, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian Alkitab yang akan kita baca dari Kitab Perjanjian Baru. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal 5, ayatnya yang ke-18. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Engkau masih perkenankan kami, memberikan kesempatan bagi kami untuk sama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Ampuni kami, layakkan kami dan kuduskan kami Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika merupakan respons dari Paulus ketika dia mengutus Timotius untuk berkunjung kembali ke Tesalonika. Sebelumnya Paulus bersama-sama dengan Timotius dan Silas, mereka bahu-membahu untuk mengabarkan Injil di Tesalonika. Akan tetapi karena banyaknya tantangan, banyaknya provokasi dari orang-orang Yahudi, pada akhirnya Paulus, Silas dan Timotius meninggalkan Tesalonika menuju Berea. Dari Berea, Paulus mengirim kembali Timotius untuk menguatkan jemaat yang sudah mereka bangun di kota Tesalonika. Sekembalinya Timotius kepada Paulus, dia melaporkan situasi yang terjadi di jemaat Tesalonika. Walaupun jemaat Tesalonika dilaporkan maju dengan pesat, berkembang dengan pesat, akan tetapi penganiayaan yang mereka alami sangat dahsyat juga dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi yang terprovokasi oleh orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya Paulus perlu menguatkan mereka lewat surat penggembalaan yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini. 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita disuruh bersyukur atas berkat yang kita alami, atas sukacita yang kita alami, atas hal-hal baik yang kita alami, berkat yang melimpah dalam kehidupan kita, itu adalah suatu hal yang biasa. Akan tetapi menjadi luar biasa apabila kita bersyukur di tengah-tengah badai. Apabila kita bersyukur di tengah-tengah duka cita. Kita bersyukur di tengah-tengah hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Itulah yang luar biasa. Itulah sebabnya maka Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika. Di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kamu. Mengapa jemaat dianjurkan untuk mengucap syukur? Menurut penelitian secara ilmiah, menurut Robert A. Emmons, PhD, seorang ahli filsafat, bersyukur secara teratur dapat meningkatkan kebahagiaan sebanyak 25%. Demikian salah satu hasil studi yang mengungkapkan rahasia pentingnya bersyukur. Bersyukur dan berpikir positif dapat membawa pengaruh baik bagi kesehatan. Dalam studinya, Robert mengamati hubungan antara kebahagiaan dengan kondisi kesehatan seseorang. Para peneliti meminta para respondennya untuk mengisi buku harian selama 10 minggu. Buku harian ini berisi 5 hal yang mereka syukuri yang terjadi minggu yang lalu. Hasilnya apa? Para responden terbukti 25% lebih bahagia dari sebelumnya.
Mereka juga jauh lebih sehat dan bugar dibandingkan orang-orang yang kurang bersyukur atas apa yang dialaminya. Bila secara ilmiah telah dibuktikan bahwa orang yang mengucap syukur lebih berbahagia, mengapa kita tidak memilih untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal? Ini juga mungkin yang menjadi dasar mengapa Paulus menyuruh atau menganjurkan jemaat di Tesalonika di tengah-tengah penganiayaan mereka alami, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Alkitab hari ini merupakan nasihat untuk selalu mengucap syukur. Paulus menyampaikan dua pesan dalam satu ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang kedua, mengucap syukur karena itulah kehendak Allah. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Dan kedua, mengucap syukur karena kehendak Allah. Pesan ini merupakan kata-kata yang ditujukan untuk menguatkan jemaat Tesalonika. Mengingat mereka saat itu sedang menghadapi tantangan serius dalam iman percaya mereka. Memang tidak mudah untuk mengucap syukur saat berada dalam pergumulan hidup. Namun percayalah, tidak ada situasi yang terlalu buruk yang tidak mungkin kita lalui bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan pernah menolong kita di masa yang lalu, pasti Dia juga akan menjamin masa depan kita. Ambillah waktu sejenak untuk bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajarlah mengucap syukur atas hal-hal sederhana yang kita miliki saat ini, seperti tubuh yang sehat, pekerjaan yang stabil, dan berkat yang masih kita nikmati hingga hari ini. Namun bersyukur juga, meski hidup pun dengan gumul juang, pekerjaan berat, pelayanan sulit, persoalan yang tidak kunjung usai, menghadapi pandemi COVID-19 yang belum tanda-tanda akan berakhir kapan. Bersyukurlah, karena dalam hidup sebaik apapun dan sesulit bagaimanapun, kasih dan kuasa Allah menyertai kita. Kita mengucap syukur bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi kita mengucap syukur karena Dia ada bersama-sama dengan kita melewati setiap masalah. Kita mengucap syukur karena lewat ucapan syukur kita boleh mendapatkan kebaikan. Kita mengucap syukur kita boleh mendapatkan kebahagiaan. Tetapi di balik mengucap syukur juga ini, kita sedang melaksanakan kehendak Tuhan. Pujilah nama Tuhan dalam segala keadaan. Untuk mengamini firman Tuhan kita pada malam hari ini, saya mengutip salah satu lirik lagu yang mengatakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji akan memberikan kekuatan. Amin. Tuhan Yesus menolong kita.